Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Namaku Lia. Aku lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, tempat di mana suara jangkrik dan desir angin lebih sering terdengar dibanding suara kendaraan. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahku seorang buruh tani, dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami juga tidak pernah kekurangan. Setidaknya itu yang selalu ibuku bilang, walau sering kulihat ia diam-diam menahan lapar demi kami. Dari kecil aku dikenal penurut, tidak pernah macam-macam. Di sekolah aku bukan siswi paling pinter, tapi aku rajin, sopan, dan jarang membuat masalah. Aku selalu menjaga nama baik keluarga, karena aku tahu kami hanya punya itu, nama baik. Di desa kecil seperti ini, aib kecil bisa jadi bahan gunjingan seumur hidup. Dan perempuan selalu jadi sasaran pertama jika ada sedikit saja kesalahan. Namun dalam diam, aku menyimpan mimpi. Aku ingin kuliah, ingin merantau, ingin membahagiakan orang tuaku. Tapi apa daya, biaya tak ada. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk tidak lanjut sekolah. Aku tahu ayah sudah terlalu lelah bekerja, dan adik-adikku masih butuh uang untuk sekolah. Maka aku putuskan untuk pergi ke kota. Aku bilang ke ibu, "Bu, izinkan aku bantu ayah. Aku mau kerja di kota." Ibu menangis, tapi akhirnya mengizinkan. Hari keberangkatanku ke kota adalah hari paling menggetarkan hatiku. Aku naik bus dengan 1 tas berisi baju-bajuku, selembar ijazah SMA, dan bekal dari ibu yang dibungkus daun pisang. Aku tidak tahu kota itu akan membawa aku kemana. Yang aku tahu, aku harus kuat, aku harus sukses, aku harus pulang dengan kepala tegak dan membawa kebanggaan untuk orang tuaku. Saat bus mulai melaju, aku melihat wajah ibuku dari jendela. Matanya basah, tangannya melambai pelan. Aku menggenggam tas kecilku erat-erat dan dalam hati berjanji, aku akan kembali sebagai orang yang bisa ibu banggakan. Tapi siapa sangka, perjalananku justru membawaku ke jurang yang dalam. Dan dari titik paling gelap dalam hidupku, aku menemukan cahaya yang tidak pernah kuduga. Ternyata kota itu lebih panas dari yang kubayangkan. Bukan hanya karena mataharinya, tapi juga karena ritme hidupnya yang seperti tak pernah tidur. Semua orang berjalan cepat, sibuk, dan seolah tak punya waktu untuk memperhatikan sesamanya. Aku yang baru datang dari desa, sempat kebingungan, tapi aku bertekad, aku tidak boleh kalah. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama 2 orang teman sesama perantau. Kami berbagi kasur tipis dan memasak nasi dengan rice cooker warisan dari kakak teman sekamarku. Aku mulai melamar pekerjaan ke sana-sini, mulai dari restoran, toko baju, hingga supermarket. Setelah 2 minggu tanpa hasil dan tabunganku makin menipis, akhirnya aku diterima sebagai kasir di sebuah minimarket 24 jam. Hari-hari awalku bekerja sangat melelahkan. Aku berdiri selama berjam-jam, senyum ke pelanggan yang kadang bersikap kasar, dan harus selalu menjaga catatan transaksi dengan teliti. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap malam saat kembali ke kontrakan, aku akan menulis di buku catatanku, "Sabar Lia, ini hanya permulaan. Kamu pasti bisa." Hingga suatu hari, tepatnya malam minggu, toko tempatku bekerja sangat ramai. Aku sendirian di meja kasir. Seorang pelanggan pria muda masuk dengan penampilan sederhana, kaos polos, celana jeans, dan masker yang menutupi sebagian wajahnya. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan,
tapi dia tampak sangat sopan. Bahkan saat mengantri lama, dia tidak mengeluh seperti pelanggan lain. Waktu sampai di depan kasir, dia tersenyum dan berkata, "Kamu hebat ya, sendirian ngurus semua ini." Aku tertegun. Tidak banyak orang yang menghargai pekerjaanku seperti itu. Sejak saat itu, dia sering datang. Membeli hal-hal kecil, roti, air mineral, kadang hanya permen. Tapi dia selalu datang saat aku berjaga. Kadang kami ngobrol sebentar. Namanya Raka. Katanya dia kerja freelance dan sedang membantu temannya membuka kedai kopi kecil. Waktu berjalan, obrolan kami makin sering. Aku merasa nyaman bicara dengannya. Raka bukan tipe pria yang pamer. Dia tidak banyak bicara tentang dirinya. Tapi dari caranya bicara dan memperhatikan, aku bisa merasakan bahwa dia berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Aku selesai shift malam dan harus pulang. Saat sedang menunggu angkot di bawah atap toko, Raka muncul dengan payung di tangannya. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sambil menggigil. Tanpa banyak bicara, dia mengajakku menunggu hujan reda di kedai kopi temannya, yang ternyata tak jauh dari situ. Di sana, kami mengobrol lebih lama dari biasanya. Lampu temaram, suara hujan di luar, dan secangkir coklat hangat di tanganku membuat segalanya terasa hangat. Saat aku bercerita tentang keluargaku, tentang mimpiku yang belum tercapai, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan saat dia berkata, "Kamu kuat sekali, Lia. Aku bangga bisa mengenal kamu." Hatiku bergetar. Tak ada yang pernah bilang seperti itu padaku sebelumnya. Malam itu aku mulai menyadari, aku jatuh hati. Tapi cinta, seperti kota ini, juga bisa berubah dalam sekejap. Dan aku belum tahu bahwa senyum yang membuatku tenang itu suatu hari akan hilang begitu saja, meninggalkan luka paling dalam hidupku. Waktu berjalan, obrolan kami makin sering. Aku merasa nyaman bicara dengannya. Raka bukan tipe pria yang pamer. Dia tidak banyak bicara tentang dirinya. Tapi dari caranya bicara dan memperhatikan, aku bisa merasakan bahwa dia berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Aku selesai shift malam dan harus pulang. Saat sedang menunggu angkot di bawah atap toko, Raka muncul dengan payung di tangannya. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sambil menggigil. Tanpa banyak bicara, dia mengajakku menunggu hujan reda di kedai kopi temannya yang ternyata tak jauh dari situ. Di sana, kami mengobrol lebih lama dari biasanya. Lampu temaram, suara hujan di luar, dan secangkir coklat hangat di tanganku membuat segalanya terasa hangat. Saat aku bercerita tentang keluargaku, tentang mimpiku yang belum tercapai, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan saat dia berkata, "Kamu kuat sekali, Lia. Aku bangga bisa mengenal kamu." Hatiku bergetar. Tak ada yang pernah bilang seperti itu padaku sebelumnya. Malam itu, aku mulai menyadari, aku jatuh hati. Tapi cinta, seperti kota ini, juga bisa berubah dalam sekejap. Dan aku belum tahu bahwa senyum yang membuatku tenang itu suatu hari akan hilang begitu saja, meninggalkan luka paling dalam hidupku. Hari-hari setelah malam, itu terasa lebih berwarna. Aku dan Raka semakin dekat. Kami sering bertemu, entah di kedai kopi kecil tempat dia bekerja, atau saat dia datang ke minimarket hanya untuk mengantarku pulang. Wajahnya selalu tenang, suaranya lembut, dan caranya menatapku membuat hatiku merasa aman. Seolah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak sendiri di dunia ini. Raka tak pernah sekalipun mengajakku bersenang-senang, seperti pria-pria kota lain yang sering menggoda di jalan. Ia justru selalu memperhatikanku,
menanyakan apakah aku sudah makan atau butuh bantuan. Ketika aku sakit, dia datang membawa bubur hangat. Ketika aku menangis karena rindu ibu, dia memelukku diam-diam, membiarkanku menangis di bahunya tanpa satu kata pun. Itu bukan cinta seperti di sinetron, itu jauh lebih nyata, lebih dalam. Hingga suatu malam, saat hujan kembali turun deras dan listrik padam di kontrakan, aku dan Raka duduk berdua di ruang sempit dengan cahaya lilin. Kami bicara tentang masa depan, tentang impian, dan tentang kemungkinan kami menikah suatu hari nanti. Saat itu, aku merasa tak ada yang lebih sempurna dari momen itu. Aku percaya sepenuh hati padanya. Kami melewati batas yang selama ini kupertahankan. Bukan karena nafsu, tapi karena aku pikir aku akan hidup selamanya dengannya. Beberapa minggu setelah itu, tubuhku mulai merasa aneh. Aku sering mual, mudah lelah, dan telat datang bulan. Awalnya aku menyangkal, tapi kecurigaanku memuncak. Dengan tangan gemetar, aku membeli tes pack di apotek dekat minimarket. Aku pulang, mengunci diri di kamar mandi, dan menunggu hasilnya dengan jantung berdentum seperti genderang perang. 2 garis merah, positif. Tanganku gemetar. Air mataku tumpah tanpa bisa ditahan. Aku terduduk di lantai kamar mandi, memeluk tes pack itu seperti memeluk bom waktu. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku menunggu pagi dengan dada sesak. Keesokan harinya, aku mencari Raka. Tapi dia tidak datang ke kedai kopi seperti biasanya. Aku menunggu 2 hari, 3 hari, seminggu. Tak ada kabar. Pesan-pesanku centang 1. Nomor teleponnya tidak aktif. Temannya di kedai kopi pun bilang dia pamit sebentar, katanya ada urusan keluarga di luar kota. Aku mulai panik. Aku mencoba datang ke tempat-tempat biasa kami bertemu. Tak ada. Tak satu pun yang tahu kemana dia pergi. Seolah dia menghilang begitu saja. Seolah aku hanya bermimpi tentang semua itu. Malam ke-10 sejak dia menghilang, aku duduk di lantai kontrakan sambil memeluk bantal. Aku menatap ponselku yang diam, lalu menulis satu pesan terakhir. Raka, aku hamil. Aku butuh kamu. Aku takut. Pesan itu pun tak pernah dibaca. Tangisku pecah malam itu. Aku merasa bodoh. Aku merasa najis. Aku merasa hancur. Dunia seperti berputar lebih cepat hanya untuk menjatuhkan aku ke tanah paling keras. Tak ada pelukan ibu. Tak ada teman bicara. Hanya tembok yang diam dan sunyi. Malam yang menyiksa. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku hanya tahu satu hal. Dalam perutku ada kehidupan. Dan aku harus melindunginya. Walau dunia memutuskan untuk membenciku. Dan disitulah perjalanan gelapku benar-benar dimulai. Semua usaha mencari Raka tak membuahkan hasil. Aku akhirnya memutuskan pulang ke desa. Dengan perut yang belum terlihat membesar dan wajah yang penuh lelah, aku naik bus malam dengan tubuh lemas dan hati yang berkeping-keping. Aku tak tahu apa yang akan kuterima di rumah, tapi aku pikir, setidaknya ibu akan memelukku, ayah akan bertanya dengan suara keras namun peduli, dan adik-adikku akan menatapku dengan rindu. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari semua rasa takut yang pernah kupikirkan. Saat turun dari bus, aku menarik koper kecilku dengan susah payah. Mataku menatap rumah tua kami di ujung jalan. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa asing. Aku melangkah pelan dan mengetuk pintu. Ibu yang membukakan. Sekilas aku melihat raut wajahnya yang kaget, lalu berubah menjadi datar, lalu dingin. Sangat dingin. Lia? Suaranya berat. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Bu, aku pulang. Ia menatapku, lalu matanya turun menatap perutku. Belum besar, tapi seorang ibu tahu. Air mukanya berubah. Tak ada pelukan. Tak ada pelipur. Hanya tatapan tajam yang menusuk jantungku. Ayahmu di belakang.
katanya singkat. Aku melangkah masuk, tapi langkahku tertahan saat ayah muncul dari pintu dapur. Wajahnya keras, sorot matanya seperti petir yang menyambar. Tangannya menunjuk keluar. Keluar, aku terpaku. Keluar sekarang juga, teriaknya. Pak, aku cuma mau cerita. Cerita apa? Tentang aib yang kau bawa pulang? Hamil tanpa suami? Apa kau pikir rumah ini tempat buang sampah? Tanganku gemetar. Koperku jatuh ke tanah. Ibu tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di belakang ayah, menatapku dengan mata yang penuh amarah. Tangis yang kutahan di bus tadi akhirnya pecah. Aku korban, Pak. Aku nggak minta ini terjadi. Aku berhenti. Ayah membentak. Kalau kau masih punya rasa malu, pergi dari sini. Kami tak mau nama keluarga ini tercemar karena kelakuanmu. Aku jatuh berlutut, memohon, menangis. Tapi tak ada tangan yang membantuku berdiri. Tak ada pelukan, tak ada tanya. Tetangga mulai keluar, menonton dari balik tirai dan pagar bambu. Beberapa bisik-bisik, beberapa tertawa sinis. Aku seperti tontonan yang menjijikan. Anak gadis pulang membawa dosa. Seorang perempuan yang tidak tahu malu. Akhirnya, aku menyeret koperku menjauh dari rumah tempat aku dibesarkan. Dengan mata bengkak dan hati remuk, aku berjalan menyusuri jalan setapak, tak tahu kemana. Dunia seakan menolakku. Orang-orang yang dulu menggendongku saat bayi kini menutup pintu mereka. Aku sendirian. Hari itu aku belajar satu hal. Cinta bisa hilang. Tapi penghakiman dari orang yang paling kau percaya bisa menghancurkan seluruh jiwamu. Malam itu aku tidur di musala kosong di ujung kampung. Perutku mulai terasa perih karena lapar, dan tubuhku menggigil dalam dingin. Tapi rasa di hatiku lebih dingin dari udara malam. Aku memeluk diriku sendiri, menangis tanpa suara, dan menatap langit-langit musala sambil berbisik, Tuhan, kalau kau masih ada, tolong, jangan biarkan anakku merasakan sakit yang aku rasakan malam ini. Dan malam itu, aku bersumpah, aku akan hidup, bukan untuk mereka yang membenciku, tapi untuk bayi kecil dalam rahimku, yang hanya punya aku. Setelah malam dingin di musala itu, aku tahu aku tak bisa bertahan lama di desa. Keesokan harinya, sebelum matahari naik tinggi, dan sebelum orang-orang melihatku lagi seperti seekor hewan buangan, aku pergi. Aku naik bus pertama ke kota terdekat. Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos dan sebungkus nasi kucing. Aku tak tahu harus kemana, tapi aku tahu aku harus pergi jauh dari semua mata yang menghakimi. Aku tak ingin anakku tumbuh di tempat yang menganggap keberadaannya adalah dosa. Hari-hariku setelah itu penuh perjuangan. Aku tidur di emperan toko, kadang di halte, kadang di pelataran masjid. Perutku semakin membesar, dan setiap malam aku tidur dengan satu tangan memeluk perutku dan satu tangan menahan air mata. Aku sempat mencoba melamar kerja, tapi siapa yang mau mempekerjakan perempuan hamil besar tanpa alamat dan tanpa keluarga? Aku dicibir, ditolak, bahkan dimarahi karena dianggap memalukan. Tapi aku tak pernah menyerah. Aku terus mencari celah. Aku cari kerja serabutan, membersihkan warung, bantu-bantu di pasar, mengangkat barang, apapun yang bisa membuatku dapat uang, walau hanya untuk makan sehari. Suatu hari, aku pingsan di pasar karena kelelahan dan belum makan sejak 2 hari. Seorang ibu tua, pemilik warung sayur, menolongku. Namanya Bu Ros. Ia membawa aku ke rumahnya yang sederhana. Setelah aku sadar, dia hanya berkata, perempuan sepertimu nggak butuh dikasihani, nak, tapi kau butuh tempat untuk berdiri lagi. Dari situlah hidupku pelan-pelan berubah. Bu Ros memberiku tempat tidur di ruang belakang, dan aku mulai membantu di warungnya. Aku melayani pembeli, membereskan sayuran,
dan belajar dari beliau cara mengelola uang kecil. Aku mulai punya tabungan, walau sedikit. Saat usia kandunganku masuk 8 bulan, aku mulai merasa cemas. Bayi ini akan lahir, dan aku bahkan belum tahu bagaimana caranya membesarkan anak. Tapi aku terus meyakinkan diriku, Lia, kamu sudah sejauh ini. Kamu sudah sampai di titik ini. Kamu tidak boleh menyerah. Dan tibalah hari itu. Malam itu, hujan turun sangat deras. Aku sedang menyiapkan sayur untuk besok pagi saat tiba-tiba perutku terasa sakit luar biasa. Tubuhku basah oleh keringat, napasku tersengal, dan dunia terasa berputar. Buros langsung panik dan memanggil tetangganya. Dengan pertolongan seadanya, aku dibopong ke puskesmas terdekat. Jalanan tergenang air. Mobil tak bisa lewat. Kami naik becak tua menembus hujan. Di ruang bersalin kecil itu, aku menjerit. Aku menggenggam tangan Buros sekuat tenaga. Tak ada suami, tak ada keluarga. Hanya tangis, sakit, dan harapan. Selama lebih dari 5 jam, aku bertarung antara hidup dan mati. Dokter berkata, aku kehilangan banyak darah. Tapi aku menolak menyerah. Aku terus berkata dalam hati, Nak, tolong lahir dengan selamat. Ibu akan menjagamu. Ibu akan melakukan apapun untukmu. Dan akhirnya, tangisan itu pecah. Tangisan bayi kecil, anakku, seorang putra, bayi mungil yang memeluk jari telunjukku dengan tangan kecilnya yang hangat. Aku menangis, memeluknya sambil gemetar. Selamat datang, Nak. Kamu adalah cahaya, Ibu. Kamu alasan Ibu masih bernapas. Malam itu, di puskesmas kecil yang temaram, lahirlah seorang anak dari perempuan yang hampir dilenyapkan dunia. Tidak ada bunga, tidak ada sambutan, tidak ada nama ayah di akta kelahiran. Tapi ada cinta. Cinta paling murni dari seorang ibu yang bertahan hidup demi satu nyawa kecil. Dan saat kulihat matanya untuk pertama kali, aku tahu anak ini ditakdirkan untuk hal besar. Aku hanya belum tahu betapa besar kejutan yang akan dibawanya untuk hidupku. Namanya kupilih sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ryan artinya cahaya dalam kegelapan. Karena memang itulah dirinya bagiku. Ryan adalah alasanku bertahan. Alasan aku tetap hidup di tengah dunia yang sejak awal ingin melihatku jatuh. Membesarkannya bukan perkara mudah. Aku harus kembali bekerja di warung Buros beberapa hari setelah melahirkan, meski tubuhku belum sepenuhnya pulih. Setiap pagi, Ryan ku gendong di kain jarik sambil melayani pembeli. Kadang dia menangis, kadang dia tertawa. Tapi kehadirannya membuat semua kelelahan menjadi berarti. Kami tinggal di kamar kecil berdinding triplek di belakang warung. Atapnya bocor, lantainya hanya beralas tikar. Tapi aku tak pernah mengeluh. Asalkan Ryan bisa tidur dalam pelukanku dengan tenang, aku merasa seperti berada di istana. Tahun-tahun berlalu, seperti lembaran buku yang kutulis, dengan darah dan air mata. Saat anak-anak lain di sekitar mulai bermain dengan mainan mahal, Ryan hanya punya tutup botol dan kardus bekas. Tapi dia tak pernah mengeluh. Sejak kecil, dia sudah berbeda. Ia jarang menangis. Matanya selalu penuh tanya, dan keinginannya untuk belajar tak pernah padam. Di usia 3 tahun, dia sudah bisa membaca sendiri dari buku-buku bekas yang kubawa pulang dari tempat sampah. Di usia 5 tahun, dia mulai bertanya tentang angka-angka dan mulai menghitung dengan rumus yang bahkan aku sendiri tak mengerti. Guru TK-nya terkejut dan berkata, Bu Lia, anak ibu ini istimewa. Dia bukan sekadar pintar, dia jenius. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena harapan. Mungkin Tuhan tidak meninggalkanku. Mungkin Ryan memang dikirim untuk mengubah hidupku, tapi hidup tak pernah semulus harapan.
Ketika Ryan mulai masuk SD, aku sadar aku tak bisa terus hidup dari warung kecil. Aku mulai berjualan online, membuka jasa cuci baju, bahkan menjadi penulis artikel lepas di warnet murah. Malam-malamku penuh kerja, siang hariku penuh dengan mengurus anak. Tubuhku kelelahan. Tapi sekali lagi, aku tidak menyerah. Karena setiap kali Ryan memelukku dan berkata, "Ibu capek ya?" Tapi ibu hebat banget. Semua rasa sakit itu hilang. Sampai pada suatu hari, kejutan itu datang. Ryan, yang saat itu kelas 3 SD, diundang oleh sekolah untuk mengikuti lomba matematika tingkat kota. Awalnya aku ragu, tapi guru-gurunya meyakinkanku. "Bulia, anak ibu punya masa depan cerah. Dia bisa lebih dari siapapun." Hari lomba itu, aku meminjam baju rapi dari Bu Ros untuk Ryan. Kami datang ke gedung megah yang bahkan belum pernah kudatangi sebelumnya. Di sana, anak-anakku bersaing dengan anak-anak dari sekolah elit, memakai seragam mahal, sepatu mengilap, dan orang tua mereka datang dengan mobil mewah. Aku dan Ryan hanya datang dengan angkot. Tapi saat dia berdiri di depan kertas soal, aku melihatnya. Anak itu, anakku, tak pernah gentar. Matanya tajam, pikirannya fokus. Dan dia menang. Ryan menjuarai lomba matematika itu. Semua orang terkejut, termasuk seorang pria tua berkacamata yang duduk di deretan juri. Dia menghampiri kami setelah acara. "Bu, putra ibu luar biasa," katanya. "Saya dari Yayasan Pendidikan Anak Berbakat. Kami ingin mengangkat Ryan sebagai murid beasiswa penuh." Hatiku hampir meledak karena haru. Tapi sebelum pria itu pergi, dia bertanya satu hal lagi yang membuatku menggigil. "Maaf, siapa nama lengkap ayahnya?" Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Maksud Bapak?" Tanyaku pelan. "Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi anak ini mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal dulu. Dia salah satu donatur kami. Seorang pengusaha muda yang pernah menghilang selama beberapa tahun. Namanya Raka Dirgantara." Darahku seakan mengalir mundur. Seluruh tubuhku gemetar. Nama itu Raka. Lelaki yang meninggalkanku, ayah dari anakku. Lelaki yang kuhapus dari hidupku. Kini namanya kembali terucap di depan anak kami. Aku tak tahu harus bagaimana. Tapi aku sadar satu hal. Pintu masa lalu yang telah tertutup rapat, kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan apa yang menungguku di balik pintu itu, bisa jadi adalah kejutan terbesar dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bahkan, setelah Ryan tertidur pulas dengan piagam lomba di pelukannya, pikiranku tak berhenti berputar. Nama itu, Raka Dirgantara, memukul pikiranku seperti ombak di pantai. Setelah bertahun-tahun, kubangun dinding tinggi untuk menguburnya dalam ingatan. Kini satu pertanyaan membuatnya runtuh. Apakah dia benar-benar ayah Ryan? Kupandangi wajah anakku yang tertidur damai. Hidungnya, alisnya, garis rahangnya, semua seperti Raka. Tapi selama ini, aku menolak percaya bahwa seseorang yang tega meninggalkanku dalam keadaan hamil bisa menjadi seseorang yang sukses. Triliuner, donatur yayasan pendidikan, itu terlalu jauh dari lelaki yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tapi keesokan harinya, aku nekat. Aku mencari informasi tentang nama itu di internet dari warnet kecil dekat rumah. Ketika aku ketik Raka Dirgantara, layar penuh dengan berita. Aku menggigil saat melihat wajahnya. Tidak salah, itu dia. Senyum yang sama, tatapan yang sama. Tapi kini dia berdiri di atas panggung-panggung besar, memakai jas mahal, dikelilingi orang penting. Raka Dirgantara, pendiri dan CEO Dirgantara Corp, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Memulai karier dari bawah, sempat menghilang selama 3 tahun karena alasan pribadi.
lalu kembali dengan ide revolusioner yang mengubah dunia startup Indonesia. Tanganku gemetar saat membaca bagian itu. Sempat menghilang selama 3 tahun? Itu, waktu ketika aku hamil dan dia lenyap. Hatiku dipenuhi tanda tanya dan emosi yang bercampur, marah, bingung, dan ketakutan. Tapi takdir seakan belum puas bermain-main denganku. Seminggu setelah lomba, aku dihubungi pihak yayasan. Mereka mengundangku dan Ryan ke acara penghargaan beasiswa. Katanya, para donatur akan hadir langsung untuk menyerahkan penghargaan. Hatiku langsung mencelos. Jangan bilang, tapi aku tidak bisa menolak. Demi Ryan, aku harus hadir. Maka kuambil keberanian yang tersisa. Kugenggam tangan anakku, dan kami pun datang. Gedung itu megah dan penuh lampu kristal. Orang-orang berdandan mewah. Ryan tampak gugup, tapi aku mencoba tersenyum. Kamu hebat, nak. Tak perlu takut pada siapapun. Acara dimulai. Musik lembut mengalun. Seorang MC naik ke atas panggung, dan suasana mendadak hening saat nama besar diumumkan. Kita sambut sang visioner, inspirasi generasi muda, Raka Dirgantara. Seluruh tubuhku membeku, dan di sanalah dia. Lelaki yang kucari bertahun-tahun, yang kutangisi malam-malam di musala, kini berdiri gagah di depan ratusan orang. Disorot cahaya, disanjung. Tapi yang membuatku nyaris roboh adalah saat matanya bertemu dengan mataku. Wajahnya berubah. Sorot kaget. Tubuhnya nyaris goyah. Dia melihatku. Lalu matanya turun melihat Ryan. Dan dunia berhenti. Raka langsung kehilangan fokus. Bahkan saat harus memberikan pidato, dia terbata. Matanya tak lepas dari kami. Aku mencoba menghindar, tapi panitia membawaku dan Ryan ke panggung untuk penyerahan simbolik. Raka menyerahkan piagam beasiswa ke Ryan dengan tangan gemetar. Anak kami, polos, hanya tersenyum senang. Terima kasih, Om, katanya. Tapi Raka tak bisa menyembunyikan emosinya. Dia melihatku. Ini, anakmu. Aku tak bisa jawab. Tapi Ryan, dengan polos dan bangga, berkata, Iya, aku anak Ibu Lia. Ayahku katanya pergi jauh waktu aku di perut. Tapi aku baik-baik aja kok. Kalimat itu menusuk jantung semua orang yang mendengarnya. Dan Raka, dia terlihat seperti disambar petir. Di depan ratusan orang, dia terisak. Lalu tanpa bisa menahan dirinya, dia memeluk Ryan. Maafkan ayah, bisiknya. Tangis yang kutahan bertahun-tahun akhirnya pecah. Setelah acara selesai, Raka menarikku ke ruangan khusus. Air matanya tak berhenti. Lia, aku dicelakai waktu itu. Aku diculik oleh kompetitor. Dipaksa keluar dari kota, tanpa akses komunikasi. Butuh waktu 2 tahun untuk kembali. Dan saat aku kembali ke kos, kamu sudah pergi. Aku hanya diam. Terlalu banyak luka untuk percaya begitu saja. Aku mencarimu. Aku janji. Aku mencarimu kemana-mana. Aku bahkan sempat memasang iklan. Tapi aku tak tahu kamu hamil. Tangisku pecah lagi. Selama ini aku sendirian, Ra. Aku tidur di musala. Aku melahirkan sendiri. Aku dihina, dibuang. Dan kamu. Dia menangis. Aku tak akan minta maaf sekali, Lia. Aku akan minta maaf setiap hari seumur hidupku. Tapi, biarkan aku menjadi ayah bagi Ryan. Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku tak menjawab saat itu. Terlalu banyak luka, terlalu banyak emosi. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini belum akhir cerita kami. Ini baru permulaan dari bab yang tak pernah kuperkirakan. Karena ternyata, lelaki yang dulu menghilang membawa separuh jiwaku, kini kembali sebagai triliuner dan lebih penting lagi, sebagai ayah dari anakku. Sejak hari itu, hidupku seperti dibalik oleh tangan Tuhan sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang dulu hanya tidur di emperan toko kini, duduk di ruang tamu penthouse mewah di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit.
Bagaimana mungkin perempuan yang dulu tak punya sepeser pun kini mengenakan gaun sederhana namun anggun, menyaksikan anaknya duduk berdampingan dengan para profesor dalam seminar anak jenius internasional. Tapi semua itu nyata. Semuanya karena satu hal. Aku tidak menyerah. Setelah pertemuan itu, Raka tidak tinggal diam. Ia benar-benar berubah. Bukan lagi lelaki yang kukenal dulu sebagai anak muda pemimpi, tapi pria dewasa yang tahu betul apa itu penyesalan dan tanggung jawab. Ia tak langsung memaksa kami kembali ke hidupnya. Ia mulai dari bawah. Datang ke rumah Buros, bersujud di hadapanku, memohon izin untuk menjadi bagian dari hidup Ryan. Berikan aku satu kesempatan. Bukan untuk menebus dosa, karena itu takkan cukup, tapi untuk mencintai kalian dengan sisa hidupku. Air mataku tak bisa berhenti. Aku sudah terlalu lelah membenci, dan saat itu aku hanya ingin hidup Ryan bahagia. Maka perlahan-lahan aku izinkan Raka masuk. Bukan sebagai suami, belum, tapi sebagai ayah. Dan dia membuktikan dirinya. Dia antar jemput Ryan sekolah. Dia dampingi Ryan belajar. Mereka tertawa bersama, bermain catur, mempelajari bintang di malam hari. Sesuatu yang tak pernah Ryan punya sebelumnya. Sosok ayah. Sampai pada suatu hari, Ryan berkata, sambil memeluk kami berdua, "Aku senang sekarang aku punya ibu dan ayah." Aku tahu, saat itu, luka dalam hatiku mulai sembuh. Tapi tak semua orang menyambut perubahan ini dengan hangat. Ketika berita tentang anak rahasia Raka Dirgantara tersebar di media, muncul hujatan. Banyak yang bilang aku hanya wanita yang memanfaatkan kesempatan. Ada juga yang menyebutku penyusup di keluarga besar Raka. Bahkan keluarga Raka sendiri awalnya menolakku. Mereka tak bisa terima bahwa anak yang mereka anggap pewaris kekayaan berasal dari perempuan, tak dikenal dengan masa lalu kelam. Tapi Raka berdiri tegak. Dia bukan perempuan biasa. Dia wanita yang membesarkan anakku sendiri saat aku tak ada. Dia bukan hanya cinta pertama, dia cinta terakhirku. Aku tak butuh pembelaan, tapi saat Raka berdiri membelaku di depan keluarganya, aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Hidup kami mulai membaik. Ryan mendapatkan beasiswa penuh hingga luar negeri. Ia menjadi ikon anak jenius dari latar belakang keras. Wajahnya masuk majalah. Aku tidak mengejar popularitas, tapi suatu hari, seorang produser mendatangiku. "Kisahmu harus didengar dunia." Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku menulis buku. Buku tentang perjuanganku, tentang menjadi ibu tunggal, tentang rasa sakit, tentang bangkit, tentang harapan. Buku itu menjadi bestseller, diundang ke televisi, ke seminar parenting, bahkan aku diminta menjadi pembicara. Tak kusangka, luka yang dulu kututupi kini menjadi jembatan untuk menyembuhkan luka orang lain. Dan pada hari ulang tahun Ryan ke-12, Raka mengajakku dan Ryan ke tempat yang dulu pernah kami kunjungi waktu masih muda. Sebuah bukit kecil dengan matahari terbenam di ujungnya. Di sana, ia berlutut di hadapanku. Bukan dengan bunga, bukan dengan cincin berlian, tapi dengan surat kecil yang ditulis dengan tangan. Aku tak bisa mengulang masa lalu, tapi aku ingin menua bersamamu, menebus semuanya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Bukan karena kau ibu dari anakku, tapi karena tanpamu, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak menangis. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Hari itu, langit berubah jingga, seperti memberkati kisah kami yang begitu panjang dan penuh luka. Hari itu, aku resmi menjadi istri dari pria yang dulu membuatku menangis, kini membuatku tertawa. Hari itu, aku bukan lagi perempuan yang dijauhi keluarganya karena hamil duluan. Aku adalah ibu dari seorang jenius. Aku adalah istri dari seorang triliuner.
Dan yang terpenting, aku adalah perempuan yang tak pernah menyerah pada hidup. Karena aku tahu, ketika kau terus bertahan, bahkan dari lubang paling gelap, Tuhan tidak tidur. Tuhan hanya sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar dari semua yang pernah kau bayangkan.